بسم الله الرحمن الرحيم. Safari suku Sabtu. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa innaka alaina qadir waltuf bina fima jarat bihi al-maqadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan salam ta'zim kepada Ketua BKM Masjid atau Musalla Menasah Al-Furqan Kampung Mibo beserta seluruh jamaah tetap, imam cik, imam rawatib. Yang kami hormati pula Bapak Kecil Kampung Mibo beserta seluruh perangkat desa. Kemudian penghormatan kami kepada Koordinator Safari Suku Sabtu S3 beserta seluruh jajarannya dan jamaah tetapnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, alim ulama, amir umara, tidak dapat kami sebutkan satu persatu. InsyaAllah seluruh kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada subuh yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa jamaahiral mu'minin wal mu'minat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang mulia ini Allah cucurkan rahmatnya kepada kita berupa tetesan air hujan yang menenangkan jiwa. Alhamdulillah, semua kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah. Dan ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang untuk kita hamba-hambanya. Dan mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya. Kalau kita berbicara akan nikmat hujan, tetesan hujan yang Allah turunkan dari langit, A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Dan kita yakin bahwasanya memang Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha menurunkan rahmat. Ialah yang menurunkan rahmat tersebut kepada kita, bukan kita yang menurunkan hujan itu, atau bukan kita pula yang menahan curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetesan-tetesan hujan itu pun pada hakikatnya tidak mampu untuk kita syukuri, dan rasa syukur kita pada hakikatnya juga tidak akan menyamai akan nikmat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun begitu, kita tetap berupaya untuk menjadi bagian kecil dari apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Amat sedikit daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, yang benar-benar melekat digelari dengan asyakur, yaitu hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian mari sama-sama kita mengenang akan sebuah perjuangan pengorbanan yang tiada henti. Selama 23 tahun tepatnya perjuangan tersebut pertama kali dimulai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di Bait Al-Arqam ibni Abil Arqam, ketika Rasulullah mendakwahi sahabat-sahabatnya as-sabiqun al-awwalun, yang pertama kali memasuki agama Islam, menganut agama Islam, meyakini akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, la ilaha illahu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Mereka meyakini, mengimani akan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam tersebut. Bahkan lebih dahulunya di rumah baginda Rasulullah sendiri bersama Ummul Mukminin Siti Khadijah, ada Sayyidina Ali ibni Abi Thalib, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan begitu juga Sayyidina atau sahabat-sahabat yang mulia Zaid bin Harithah dan yang lain-lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang mulia yang kita harapkan agar menjadi teman-teman kita kelak nanti di dalam surga. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman-teman terbaik di tempat tertinggi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini S3 sudah sampai ke angka 11-nya. Sudah subuh yang ke-11. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan safari subuh ini bertahan dan jamaahnya makin membludak. Dan Masya Allah, gagasan-gagasan yang ditampilkan pun sangat menarik. Ada goesnya, ada bagi-bagi alat bersih, pembersih masjid, musalla, menasah, dan ini Masya Allah gagasan yang amat mulia. Mudah-mudahan seluruh jamaah safari subuh Sabtu ini benar-benar bergelar doktor. Nah, namanya S3 itu doktor, jadi diberi gelar dengan doktor subuh. Ada yang memang sudah profesional, setiap subuh berangkat, berarti dia profesor subuh. Ada nanti yang di bawahnya master subuh, di bawahnya lagi sarjana subuh, di bawahnya lagi mungkin bisa dikatakan remaja subuh, di bawahnya lagi mungkin ada anak-anak kita sebut dengan anak subuh. Gelar-gelar itu sebenarnya untuk merangsang kita untuk senantiasa melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala, bermula dari spirit salat subuh. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang kita akan berbicara tentang hijrah. Kita tidak akan menjelaskan atau mengulas kaji secara panjang tentang perjalanan hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila itu pun harus dibicarakan, maka insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang lain yang insya Allah akan kita sampaikan secara komprehensif tentang bagaimana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang fragmen hijrahnya Rasul. Kan tetapi kita akan mengambil pelajaran semangat spirit daripada hijrah ini untuk kehidupan kita hari ini sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hijrah, di mana kita pada hari yang mulia ini telah tiba pada tanggal 9 Muharram tahun 1447 Hijriah, hari Tasu'a. Dan kita baru saja selama seminggu, kalau kita hadir ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid, ke manasa-manasa, atau mungkin ada mimbar-mimbar di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, menceritakan akan bagaimana proses hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibrah, pelajaran yang bisa diambil daripada perjalanan itu. Maka pada kesempatan ini kita akan mengambil tema hijrah bermula dengan hal yang kecil. Hijrah di dalam kehidupan bermula pada perkara yang kecil. Tidak perkara yang besar, tapi perkara yang kecil, sederhana, mungkin itu luput dari pandangan atau ingatan kita. Sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama, ada yang mengatakan lafaz ini atau ibarat ini
Redaksi ini disematkan kepada seorang ulama bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? If'alil khaira. If'alil khaira mahmastasghartahu. Lakukanlah kebaikan meskipun kamu menganggap kebaikan itu kecil. Istasghara yastasghiru, itu menganggap bahwasanya perkara itu kecil. Tapi diperintahkan untuk dilakukan apapun kebaikan itu, apapun kebajikan itu, meskipun kecil, meskipun sederhana, tetap dilakukan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu ayya hasanatin tudkhilukal jannah. Kamu tidak pernah tahu hasanah yang mana di dalam hidupmu yang pernah kamu lakukan berdasarkan perbuatan maupun ucapan perkataan atau bahkan niat di dalam hati, meskipun niatnya kecil sederhana, kamu tidak tahu ternyata hasanah itu yang akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ayah hasanah. Hasanah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis telah disebutkan bahwasanya yang namanya hasanah, suatu kebaikan, mau itu yang berdasarkan, yang disandarkan kepada hati, atau yang diucapkan, diikrarkan dengan lisan, atau yang dilakukan dengan seluruh anggota badan, atau mungkin kebaikan yang baru saja difikirkan kemudian dituangkan. Dan hasanah itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga kata Rasulullah, di dalam hadis qudsi juga disebutkan yang namanya hasanah bi asyri amthaliha, 10 kali lipatnya sebagai balasan. Jadi jangan pernah layu kita, jangan pernah mundur kita daripada berbuat kebaikan, karena berbuat kebaikan minimal 10 kali lipat diganjar oleh Allah. Kalau tadi ada tabungan menasah yang lewat, kita masukkan uang, sejumlah uang. Kalau kita berbicara mau mengkalkulasikan, mau hitung-hitung dengan Allah, berarti hak kita sebagai hamba yang telah berinfak tadi fisabilillah itu tinggal di 10 kali lipat saja. Berapa tadi sudah dimasukkan? Tinggal 10 kali lipat saja. Atau yang mau udah niat sekarang, nanti mau diinfakkan dalam bentuk apapun, yang penting kebajikan, mau dikasih ke fakir miskin, mau diinfakkan di rumah Allah. Itu ada nasi, yang menyumbang nasi hari ini berapa sumbangan nasinya? Ada 100, maka silakan dikali 10, minimal dapat pahala 1000 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jangan pernah luput daripada keimanan kita bahwasanya setiap kebajikan itu akan berbuah. Kebajikan, kebaikan, hasanah akan berbuah hasanah di masa yang akan datang. Dan hasanah yang kita lakukan hari ini, yakinlah itu buah daripada kebaikan hasanah yang pernah kita lakukan di masa lalu. Oh, mungkin hari ini adalah subuh yang akhirnya dia mau beristiqamah dengannya. Dulunya dia nggak mau pergi subuh, bangun subuh juga nggak ada. Tapi pada suatu hari, di suatu safari subuh, misalnya baru saja ikut Arafah Ahad yang lalu, tiba-tiba ketika Ustadz Jul Arafah membacakan doa taubatnya Nabi Adam dan taubatnya Nabi Yunus, dan sebenarnya ada juga doa nanti taubatnya Nabi Musa alaihissalam, dan banyak sekali di zaman Rasulullah SAW juga, di dalam riwayat-riwayat juga ditampilkan bahwasanya baginda Rasulullah adalah sosok yang bertaubat. Ketika dibacakan itu, lunak hatinya. Yang awalnya hatinya itu sekeras batu, hari ini hatinya itu lunak, lembut, dan akhirnya bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya subuh seperti ini dia pergi. Maka ini adalah buah daripada taubatnya. Bukankah taubat itu adalah hasanah? Kayak ini yang kita katakan bermula pada perkara yang kecil. Ayo, jangan, ini mumpung kita masih awal, semangat kita ini masih di awal-awal, semangat hijrah kita ini kan masih di awal, di bulan-bulan awal.
di minggu-minggu awal, pekan-pekan awal, maka hal-hal yang kecil lah yang hendaknya kita mulai. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait tentang hijrah, sebelum kita akan masuk kepada perkara-perkara kecil yang diberikan tuntunan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, adalah beberapa ayat suci Al-Qur'an yang membicara tentang hijrah, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil intisari pelajaran ibrah hikmah daripada ayat suci Al-Qur'an ini, dan hendaknya inilah yang akan kita jadikan sebagai landasan fondasi kita dalam beramal. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Tadi dibaca oleh ustaz kita, imam kita Ustaz Bukhari, Ar-Rahman. Ketika dibaca Ar-Rahman itu, ketika pertama kami mendengar bacaan Ar-Rahman, itu macam apa namanya itu, di TV Mekah itu, Mekah TV kan ada murattal Al-Quran, persis macam MP3 murattal Al-Quran yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Ketika dibaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kadang-kadang beliau meninggikan suaranya itu supaya kita itu yang ngantuk-ngantuk waktu salat itu terbelalak matanya, lihat ke tempat sujud. Yang hatinya awalnya enggak karuan, awalnya ini sebenarnya enggak ada rencana pergi salat subuh, masih terbayang dengan kasur tidurnya, digetarkan oleh Ustaz Imam kita Ustaz Bukhari supaya kamu ikat hatimu itu fokus dengan ayat suci Al-Quran, fokus dengan ibadah yang sedang kamu lakukan. Nah, apa arti daripada Ar-Rahman? Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang memiliki rahmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan berbagi atau membagi rahmah tersebut. Maka orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama mereka alladzina amanu, mereka yang beriman. Maka pondasi kita pertama itu harus iman. Di dalam kehidupan kita, di dalam sendi kehidupan kita, mesti fondasinya adalah iman kepada Allah. Kalau ada perkara yang tidak dilandasi dengan keimanan, mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena mesti yang namanya iman ini pada setiap perkara yang kita lakukan di dunia ini, meskipun itu perkara duniawi, pergi safarnya kenapa enggak dilakukan safar maksiat saja? Kan enak safar maksiat itu, perjalanan menuju maksiat kan enak. Tapi kenapa dia tidak lakukan itu? Karena dia beriman kepada Allah. Minimal keimanannya itu motivasinya apa? Kalau saya bersafar kepada maksiat, kan Allah itu maha membolak-balikkan. Apa yang dibolak-balikkan? Mungkin jalannya yang dibolak-balik. Yang awalnya jalannya seperti ini, tiba-tiba ditungkupkan oleh Allah seperti ini, dengan gempa, dengan banjir, kan itu bisa saja. Tapi akhirnya keimanan itu benar-benar tumbuh berkembang. Tak berani dia pergi ke maksiat itu karena kenapa? Takut nanti diazab sama Allah. Begitu juga keimanan itu akan menghadirkan hati seseorang hamba itu, dia pergi kepada safar ketaatan. Karena kenapa? Kalau saya melakukan ketaatan ini kan nanti akan dibuahkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihadiahkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kenapa safar yang dia lakukan ini berupa safar ketaatan? Karena dia ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah puncak tertinggi. Maka alladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, dan orang yang berhijrah. Hijrah itu maksudnya apa? Orang yang berpindah, bermigrasi. Hijrah itu kalau konteks Nabi itu hijrahnya hijrah ruh wal jasad. Al hijrah bil
birruhi wal jasad, tubuh sekalian ruhnya. Kan nggak ada orang yang hijrah jasad saja. Ada orang hijrah jasad aja ada. Pergi jasadnya, ruhnya tempat di sini. Ada? Ada. Kalau hijrah ruh tanpa jasad bisa jadi. Maksudnya dalam hal ini ruh ini adalah jiwanya, meskipun ruh dengan an-nafsu itu berbeda. Yang berhijrah itu adalah hijrah nafsunya, jiwanya. Yang awalnya itu hijrah nafsu yang lawamah, atau yang paling parah apa namanya? Ammarah. Nafsu itu kan ada 4 tingkatan. Ada yang mengatakan 3. Ini ulama itu ada yang mengatakan 3. Yang 3 itu diantaranya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Fakhrur Razi. Tapi kalau Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu mengatakan 4. Dan tidak salah 3 maupun 4 tepat, karena sesuai dengan sandaran Al-Quran. Ada nafsu yang paling bawah itu al-ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dalam surat Yusuf digambarkan oleh Allah. Ada nafsu ammarah yang paling bawah itu. Ini orang kalau udah memiliki nafsu ammarah, kalau enggak buat kemaksiatan memang enggak enak badan. Macam ada orang yang taat, kalau enggak sholat subuh enggak enak badan. Ada orang tiba-tiba dia memang biasa sholat subuh berjamaah, tiba-tiba terbangun jam 7. Itu pontang panting terbangun, udah jam 7, udah dibuka tirai jendelanya udah jam 7. Itu menyesal sesesal-sesalnya. Ada enggak orang seperti itu? Ada orang seperti itu. Ketinggalan jamaah saja. Tadi mungkin ada percikan hujan, akhirnya terhalang. Itu di rumah udah gelisah itu. Gimana pergi? Akhirnya dia labrak hujan itu meskipun basah, tapi tetap meskipun masbuk di masjid, di manasah, yang penting dia itu sudah melawan nafsu yang bergejolak tadi. Nah, ada ammarah, kemudian ada lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Itu nafsu yang menyesal. Habis dia memang biasa buat kebaikan, tapi habis buat keburukan, suatu keburukan, menyesal. Dia cela dirinya sendiri. Itu lawamah. Lama yalumu lauman atau laumatan, itu artinya mencela. Siapa yang dia cela? Bukan orang lain, yang dia cela dirinya sendiri. Itu nafsul lawamah, nafsu yang mencela dirinya. Karena udah baik kok masih buat buruk. Terima kasih.